Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari kelima di mana gua mau konsisten latihan dari beberapa bulan off. Jadi ini hari Jumat, di mana hari Jumat ini program latihan gua itu push day ya. Jadi di push day ini gua mau ngelatih otot chest, shoulder, dan tricep. Jadi sebelum memulai video ini, gua minta tolong klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya di sini gua jadi lebih semangat untuk bikin video dan lebih konsisten lagi. Jadi video ini gua selalu upload di malam hari bertujuan untuk memotivasi kalian, dan gua harap mungkin di pagi harinya kalian bisa tergerak untuk memulai berolahraga juga, dan mungkin kalian mau coba ikuti program gua bagi yang cocok ya. Yuk ikuti video gua sampai habis. Di sini kita mau share sambilan sharing-sharing. Kita sama-sama belajar di sini. Gua minta kalau bisa kalian bantu komennya. Jadi dari komen kalian ini nanti bisa jadi pembahasan gua di video-video selanjutnya. Langsung saja, yuk ikuti exercise gua di hari Jumat ini. Nah, jadi seperti biasa di sini gua mulai di exercise untuk manasin shoulder dulu ya. Sebelum masuki set pertama, jadi di sini seperti biasa gua main di shoulder press pakai plate 2,5 kilo di repetisi 20 sampai 25, cuman untuk manasin otot untuk menghindari cedera. Di sini kita sambilan cerita lagi. Jadi kalian bisa lihat di luar tuh di jendela itu masih gelap ya. Gua di sini latihan itu mulai dari jam 6:30 sampai jam 6:30 biasanya, itu udah termasuk pemanasan kayak gini. Makanya di sini gua milih untuk ngambil exercise yang penting-penting aja. Ya balik lagi karena waktu yang singkat, jadi gua harus manfaatin waktu semaksimal mungkin, dan gua harus sempetin latihan setiap harinya. Karena menurut gua juga bikin jadi habit ya, jadi kecanduan. Kalau nggak olahraga sehari itu kayak ada yang kurang di badan gua. Tapi kalau udah berhenti kayak kemarin 2 bulan, gua untuk memulai lagi itu juga sulit. Jadi gua kali ini kayaknya mau konsisten lagi, lebih baik lagi kayaknya. Jadi di gerakan di latihan push day ini gua latihan chest, latihan shoulder, sama latihan tricep. Jadi ya gabungin aja dari hari Senin, Selasa, Rabu. Yang ada latihan untuk bagian push, mendorong, ya gua jadiin satu di sini. Besok di hari Sabtu gua main latihan pull. Jadi semua gerakan yang pakai menarik itu gua latih besok, dan gua juga latihan leg ya besok. Jadi gua gabungin jadi 3 exercise juga di sana. Jadi di sini di hari Jumat Sabtu ini biasanya gua main sedikit lebih berat dari beban-beban di hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi ya nggak terlalu berat lah ya, karena beban yang ada di tempat gua juga nggak seberat-berat itu. Jadi ya paling minimal nambah 5 kilo sampai 10 kilo paling ya. Paling di sini nambah 10 sampai 5 sampai 10 kilo aja. Nggak terlalu sampai berat-berat banget ini. Di sini gua banyakin main di resistance band ya. Jadi gua latihan pakai resistance band, gua posisikan kayak gini sebagai pengganti untuk cable flies ya, seperti yang ada di gym. Lihat dan bisa dilihat di sini hari udah mulai terang. Dan gua juga udah mulai panas di sini. Ini udah masuk ke set inti di beban 25 kilo. Gua main di 10 sampai 12 repetisi. Nah, jadi di sini gua mau sharing masalah suplemen, seberapa efektifkah, berpengaruhkah suplemen di tubuh kita. Jadi ngomong masalah suplemen, gua itu pernah coba pakai suplemen itu kreatin. Jadi gua pakai kreatin itu di waktu Evolin baru-baru ngeluarin Krevolin, dan mungkin kalian juga di sini pasti mungkin tahu ya. Karena iklan-iklannya itu kemarin kan di Instagram, di mana-mana itu kan banyak kan. Karena Evolin ini mau jadi suplemen terbesar di Indonesia. Jadi mungkin dia juga ngeluarin dana yang nggak main-main ya untuk iklan ya. Tapi di kreatin Krevolin itulah yang pernah gua pakai di sini, dan
pemakaian kreatin itu juga, kalau di petunjuk itu ada yang bilang kita konsumsi kreatin itu di dalam 2 minggu pertama kita pakai 2 scoop di 5 gram atau 5,5 gram. Nah, terus setelah 2 minggu pemakaian kita off di 2 minggu lagi. Nah, setelah kita off itu di 2 minggu, kita mulai lagi di pemakaian itu 2 scoop lagi untuk 2 minggu lagi. Nah, tapi di sini kemarin gua konsumsi kreatin itu 5 gram per hari, tapi gua konsumsi setiap hari. Jadi karena gua pikir di sini ya hitungannya sama aja ya, karena kegunaan dari kreatin itu untuk ningkatin ATP kita, ya stamina otot yang kita pakai untuk nge-gym atau beraktivitas ya. Jadi pasti ada pertanyaan, apa yang dirasain kalau kita pakai suplemen kreatin. Jadi yang gua rasain di badan gua waktu gua pakai kreatin itu, gua mulai ngerasain itu di peralihan minggu pertama dan minggu kedua. Mungkin di waktu itu ATP gua mulai naik, tapi nggak terlalu drastis. Selama gua penggunaan kreatin, paling yang gua rasain itu peningkatan stamina gua tuh paling di 2 sampai 3 repetisi aja, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu lebih ya. Cuman itu yang gua rasain, dan gua juga nggak tahu sebenarnya ini recommended atau enggak untuk pemakaian, tapi memang hasil penelitian kreatin itu adalah salah satu-satunya bahkan suplemen yang paling recommended untuk kita pakai. Kalian bisa cek sendiri di Google. Kreatin itu adalah salah satu-satunya yang direkomendasikan dari para fitness yang udah pro ya. Dan juga di sini kegunaannya si kreatin ini adalah untuk mengikat kadar air di bawah otot. Jadi kegunaannya itu untuk looks kita jadi lebih berisi kayaknya. Jadi karena kan terlihat lebih besar. Dan juga memang dulu yang gua rasain juga memang kayak gitu. Setelah gua penggunaan kreatin, memang gua ngerasa badan gua jadi lebih padat, dan kita olahraga itu kayaknya lebih ngepam ya. Karena mungkin di sini ATP kita lebih tinggi, jadi fokus kita juga lebih di saat kita menggunakan kreatin. Gua juga di sini udah mungkin sekitar paling lama 1 tahun off pakai kreatin ya. Terakhir kreatin yang gua pakai itu waktu si Evolin ngeluarin kreatin monohydrate. Cuma itu yang terakhir gua pakai, dan sampai saat ini gua nggak pernah pakai lagi. Dan gua juga terakhir setelah gua berhenti pemakaian itu, gua nggak ngerasa yang signifikan di tubuh gua. Jadi ya karena gua ngerasa kayak gitu, ya gua nggak lanjutin lagi di penggunaan kreatin. Dan mungkin untuk yang memang mau fokus di bidang ini, kayaknya gua rekomendasiin sih sebenarnya penggunaan kreatin. Tapi kalau kayak kita yang sekedar home workout di rumahan, nggak terlalu banyak ekspektasi tinggi, kayaknya nggak terlalu perlu. Tapi jika punya budget lebih, boleh dicoba. Nah, jadi di sini kita jeda dulu ceritanya. Gua di sini udah selesai latihan chestnya, jadi ini gua lanjut di latihan shoulder. Gua mulai di shoulder press. Nah, kita kembali lagi. Suplemen kedua yang pernah gua pakai itu whey protein ya. Whey protein yang gua pakai itu whey protein dari Evolin, tuh namanya Evomas. Karena gua kemarin mau coba untuk naikin berat badan, dan suplemen semua yang gua coba itu di Evolin. Gua nggak tahu kenapa, tapi gua memang tertarik untuk mencoba kemarin. Sebelumnya gua memang nggak pernah ya kepikiran untuk pakai suplemen. Tapi di waktu Evolin keluar, gua pengen coba. Dan mungkin gua dulu pernah selain Evolin, gua pakai di M1 Muscle First kalau nggak salah, itu yang di hadiahnya topi yang gua pakai itu untuk latihan. Nah, itu hadiah dari suplemen itu. Kalau nggak salah gua beli apa ya, kreatin kayaknya dulu, karena si Evolinnya lagi kosong. Tapi kalau kalian punya budget lebih, gua rekomendasiin di sini penggunaan whey, karena
memang penggunaan suplemen ini sangat membantu kita untuk mau naikin berat badan. Dan kalau mau cutting juga kita bisa pakai di isolin ya. Di sini kita cuma sharing. Tapi saat ini gua memang udah nggak pernah pakai lagi suplemen jenis apapun, karena di sini posisi gua memang setelah COVID ini agak sepi ya. Di keuangan perekonomian sedang terganggu, jadi daripada gua beli suplemen mending gua beli susu anak sama pampers dulu ya, yang penting-penting dulu. Tapi nanti kalau punya budget lebih dan mungkin kalian mau challenge gua gimana kalau penggunaan suplemen gimana juga transformasi tubuh kita, ya nanti gua bikin ya. Tapi setidaknya tunggu YouTube gua monetize dulu dan ada penghasilan dari sana, nanti bisa gua coba ya. Ya semoga di sini YouTube gua cepet monetize, dan gua mungkin bakal coba kalau kalian mau challenge. Kalau belum monetize ya ini bahaya ya, nanti di perekonomian gua nanti banyak UFO piring-piring terbang nanti ya dari dapur. Makanya di sini gua minta bantuan kalian, semoga subscriber gua cepat naik dan syarat untuk monetisasinya bisa cepat tercapai, jadi gua bisa lebih fokus lagi di bikin konten-konten video. Nah, jadi di sini solder gua udah selesai dan ini gua flex lagi. Nah, menurut gua di sini untuk natural tanpa suplemen dengan makan seadanya gua rasa udah lumayan ya di tubuh gua ya, udah mulai sedikit-sedikit terbentuk otot-ototnya. Dan di sini gua lanjut di main tricep push down. Di sini gua main tipis-tipis saja di beban 25 kilo dan repetisi kayaknya udah nggak tinggi karena kembali lagi di sini hari udah terang. Konsentrasi gua juga udah mulai nggak fokus lagi di sini, badan juga udah mulai capek, stamina juga udah mulai habis. Jadi ya gua cuman untuk nyelesain set gua di exercise tricep ini ya gua tetap lakuin semaksimal mungkin, karena memang udah masuk dalam program ya harus gua selesaiin. Nah guys, jadi itu aja video exercise gua di hari Jumat ini, dan semoga kalian terinspirasi dengan video gua. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai sini. Sebelum gua tutup video ini, sekali lagi gua ingetin untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya supaya di sini gua jadi lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi untuk bikin video. See you next video guys.